Al-haditsu al-hadi asyara. Al-haditsu utawi hadis al-hadi asyara sing nomor 11 iku an Abi Muhammadin Hasan bin Ali bin Abi Thalib Siti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saking Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali sing dadi putrane Ali bin Abi Thalib sing dadi putrane Abi Thalib Siti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sing dadi putune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi lan sing dadi kesayangane Kanjeng Nabi radhiyallahu anhuma, mugi ngridani sinten Allah anhuma saking karone Siti Rasulillah. Qala dawan sinten Muhammad Al-Hasan, hafidtu apal ingsun min Rasulillahi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ucapan ucapan dak tinggalno sapa sira maing perkara yari buka sing mamangno apa maing sira ilama maring perkara la yari buka sing ora mamangno apa maing sira. Rawahu wis riwayat ing hadis sinten At-Tirmidzi sinten Imam At-Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam An-Nasa'i. Waqala dawalan dawan sinten At-Tirmidzi sinten At-Tirmidzi utawi hadis iku hadis hasanun sing hasan sahihun tur sahih. Hadis sing nomor 11 niki kariwayatan saking Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Siti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi. Ini merupakan cucu yang menjadi kesayangan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini beliau menyampaikan saya benar-benar menghafal, memahami dari Rasulullah SAW. Dawane Rasulullah, dak ma yaribuka ilama la yaribuka. Tinggallah sesuatu yang membuat mamang, kepada sesuatu yang tidak membuat mamang. Nah, hal ini oleh Imam Nawawi dijelaskan fi dalil ala annal muttaqi yang bagi lahu alla yakula al-mal alladhi fihi syubhat kama yahrumu alaihi aklul haram wa qat'ut dam. Tamriki menunjukkan bahwasanya keterangan dari Imam Nawawi bahwasanya bagi orang yang bertakwa ya seharusnya tidak memakan makanan yang di dalamnya ada syubhat. Syubhat itu seperti yang dijelaskan pada hadis-hadis yang terdahulu yang sudah kita baca pada pertemuan yang kesekian itu ya, yang di butik Kamara. Berikut disebutkan sesuatu yang syubhat itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nah, di antara halal dan haram itu ada sesuatu yang namanya syubhat. Nah, ini sesuatu yang syubhat ini harus kita tinggalkan dan jangan sampai dimakan. Dulu kita mencontohkan ketika kita memperoleh harta yang ternyata masih meragukan apakah ini halal atau haram. Jadi katanya al-hadis utawi hadis asal yang syarah sing kaping 12. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu mugi-mugi ngrida di sinten Allah taala maulur Allah anhu saking Abi Hurairah qala dawuh sinten Abi Hurairah qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i iku setengah saking kebagusane kualitas keislamannya seseorang. Tarkuhu utawi ninggale mar'u maring perkara layani sing ora manfaati apa ma ing mar'i. Hadis utawi hadis iku hadis hasanun sing hasan rawahu wis riwayat ing hadis At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wa wiruhu lan saliyane Imam At-Tirmidzi. Hakada hale kaya mengkono-mengkono hadise mriki disebutkan dulu pas kami ngaji disebutkan hakada itu itisol sanadnya sama seperti yang disampaikan oleh perawi Imam At-Tirmidzi. Mriki hadis yang nomor 11 menerangkan tentang riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Okay.
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi. Salah satu yang menjadi tolok ukur kualitas keislaman seseorang niku meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Salah satu tolok ukur kualitas keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Saking hadis niki nggih lek guru-guru kula menjelaskan pas ngaji ya cara bahasanya dhewe ku aktivitas sing efektif, sing efisien, sing bermanfaat, sing bisa berlaku untuk sholahuddin wal mal. Jadi bisa berbuat baik terhadap agama dan terhadap mal yang kita miliki. Jadi efektif, efisien. Jadi apa yang dilakukan itu ada efek baiknya, ono berkah, dan juga efisien, tidak muluk-muluk. Karena kalau kita lihat menjadi fenomena sekarang, saat ini paling kathah jenenge dolanan, saat ini paling kathah jenenge dolanan. Dan ini menjadi problem tersendiri. Jadi kalau semakin banyak dolanan berarti ya kalau kita lihat dapat tinggi, maka ya semakin akeh dolanan berarti ya kualitas keislaman ini semakin rendah. Nah, qaulu sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ay ma la yuhibbuhu min amri din wa dunya min al-afwal wal aqwal. Dan bagi sesuatu yang memang tidak dianggap penting dari urusan agama dunyoni berupa af'al dan akwal, ngomongi dan juga kelakuane seefisien mungkin dan kakean dolanan. Maka sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhan tentang Abi Dzar tentang suhuf Ibrahim, tentang suhuf Ibrahim itu kitab sebelum Nabi Muhammad itu berupa suhuf, bukan kitab yang mujallad ya, seperti Al-Quran, tapi seperti suhuf. Nah, suhuf dari Nabi Ibrahim ini kanat amsalan kullaha kana fiha ayyuha sultan al-baghrur inni lam ab'atsuka litajma al-abwal ba'daha ala ba'din. Dari salah satu isi mushaf dalam mushaf Ibrahim tamriku disebutkan, hei para raja, para pemimpin sing terbujuk, ya, kita tidak menyuruh Anda untuk kakian ngelumpuni dunia, ya, tidak kakian ngelumpuni dunia, walakin wa'astuka, ya, dan tetapi kita menyuruh sampeyan untuk mendakwahkan mendakwahkan kebaikan, dan memiliki disebutkan dakwah mazlum fa inni la ruddaha walau kanat min kafir. Jadi kalau jadi pemimpin meskipun orang besar diundang wong sawai gelem, meskipun wong kafir, wong kafir. Ya alhamdulillah sing sampun dadi memiliki Pak Zainal segala meneko undangane arek-arek. Ini berarti masuk kategori sudah ngomongin sebagai pemimpin mriki. Ya alhamdulillah sangat hadir motor nuwun nggih. Terus lagi mriki disebutkan tentang isi dari isi dari suhuf Ibrahim, wa kana fiha 'alal aqil ma lam yakun maghluban 'ala aqlihi ayyakuna lahu arba'u sa'atin. Jadi ngeten, kalau orang akalnya genep beres ya, dan tidak akalnya beres lah, tapi ini disebutkan maka dia bakalan membagi kehidupannya menjadi empat masa, 4 waktu. Saatun yunaji fiha rabbah. Yang pertama waktu untuk beribadah. Sing berikutnya saatun yatafakkar fi sunillahi ta'ala. Ada waktu untuk ibadah. Yang kedua ada waktu untuk tafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
cita-cita Gusti Allah ini kan luar biasa. Lagi biasa nyebut no, nggak usah aneh-aneh. Kita Allah disebut no, bahkan dari lalat pun, dari lalat sing cilik itu betapa sempurna struktur molekulnya, mekanisme kerja sayap, kaki, tangan hewan itu. Nah dari yang kecil saja, itu kalau diangen-angen itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Nah dalam hidup kita itu harus ada posisi ini, harus punya waktu untuk melakukan tafakkur fi sunillah. Salah satunya seperti itu. Wasa'atun yuhaddisu fiha nafsa. Jadi ada waktu orang itu membahas dirinya sendiri. Yang nomor 3, artinya muhasabah. Jadi yes, bukan tahadus tentang orang lain, tapi kembali kita tahadus tentang diri sendiri. Yang keempat, wasa'atun yahlu bidil jalali wal ikram. Dan waktu menyendiri hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna tilka sa'ah aunun lahu ala tilka sa'ah wa kana fiha. Dan ada lagi ini, alal akil malam yakun magluban ala aqlihi alla yakuna tawiyan illa fi salas. Tazudu li ma'alim wa mu'natun li ma'ashin. Jadi ada pembagian waktu aktivitas lagi. Yang pertama, tazawwadu li ma'atin, golek sangu untuk balik sampai ning akhirat. Jadi golek sangu mati. Yang pertama. Yang kedua adalah wabu natun limash, golek pondok urip. Golek sangu ning akhirat juga golek sangu ning dunya ning urip. Nggih. Wala batin fi ghairi muharram. Dan menikmati sesuatu yang enak yang tidak haram. Jadi menikmati sesuatu yang enak yang tidak haram itu boleh, dan itu sangat dianjurkan. Dan ini termasuk ajaran dari Nabi Ibrahim, ya, karena fi suhufi Ibrahim, yang mana juga ada di ajaran Kanjeng Nabi. Tadi golek sangu akhirat, golek sangu dunya, dan menikmati apa yang tidak haram. Lepas tidak haram, nikmati saja. Duit-duit, jalan-jalan saja. Bisa tafakur lah. Kalau boleh pemandangan, bahkan dalam kitab fikih disebutkan salah satu alasan orang bisa jamak qasar kalau dia bepergian untuk litanazuhi. Tanazuh niku cara guru kula jelasno apa ya? Refreshing, ya. Refreshing. Jadi kalau refreshing ternyata, healing ya kalau sekarang nih. Ternyata itu dalam Syarah Minhajul Qadim dari ulama Indonesia itu disebutkan At-Tarmasi, Hasyiah At-Tarmasi, memiliki disebutkan litanazuhi itu refreshing, healing itu boleh, dan itu bisa sebagai penyebab seseorang boleh jamak dan qasar. Berarti tanazuh itu bukan sesuatu yang sesuatu yang baik, karena efeknya pasti baik. Contoh Mas Amin mari panitia karuan pek, lek refreshing ya, gak mari-mari malah. Jadi seperti itu. Nah, litanazuhin itu boleh dan tidak apa-apa. Jadi pas mentang-mentang pada ngaji terus gak tahu dolan ya boten, mentang-mentang busuk ini masjid terus gak tahu apa, ya boten juga. Ada posisi di mana kita iso jalan-jalan ya apa-apa, refreshing. Cek ini ya bisa lebih baik menjalani kehidupan berikutnya. Terus wakana fiha. Nah, dalam suhuf Ibrahim juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abi Dzar, wakana fiha alal aqil ma lam yakun magluban ala aqlihi ayyakuna basiran li zamani. Jadi bagi orang yang berakal itu ayyakuna basiran li zamani. Bagi orang berakal itu memiliki disebutkan ini ajaran Sufi Ibrahim yang disadur oleh Nabi Muhammad yang sampai kepada kita. Berarti mulai ke zaman Nabi Ibrahim. Bayangkan ribuan tahun ajarannya. Jadi ayyaku nabasiron di zaman ini. Jadi kudu melek zaman itu. Ojo sampai jadi kok ketinggalan zaman.
wong akale beres, ndak boleh ketinggalan zaman. Oke, kita harus melek teknologi dan jangan sampai teknologi mengalahkan kita. Jadi teknologi itu alat, kemajuan itu alat. Oke, jadi basirun di zaman ini mau bilang ala syarni. Nah, kemudian mempunyai mau bilang ala syarni. Jadi yang dipandang itu visinya ke depan terus. Gitu. Terus wahal gitu lilisani, menjaga lisan. Jadi niki yang ada di Sufi Ibrahim yang pertama nopo tidak ketinggalan zaman, punya visi, kemudian hafidun lilisani, joko lidah. Karena zaman sekarang semakin akhir semua bisa menyampaikan pendapat, semua bisa komentar. Kalau nggak bisa ngomong cukup ketik, kalau mau merekam langsung kirim, kalau ingin langsung nyebar ya kirim di grup. Yes, gitu saja. Semua bisa ngomong dan ini menjadi mengingat untuk kita semua hafidun lisan. Jadi seperti itu. Kalau ini dakwah dibangun ketika ngaji seringnya pakai redaksi lain. Gitu. Kalau bangun biasanya pakai redaksi alal akil ayyakuna aliman bi zamani. Jadi kudu ngerti zamane. Terus mustaqbilan bi syakni. Punya pandangan ke depan. Jadi tutup tetap nih kita pakai filosofi sepian saja. Masa lalu kita lihat jarang. Yang luas adalah kaca, kayak kaca mobil yang luas kita lihat ke depan. Masa depan kita bagaimana, masa depan keluarga kita bagaimana, ya, masa depan masyarakat kita bagaimana, masa depan Ansar ini bagaimana, masa depan masjid ini bagaimana. Jadi seperti ini. Jadi mustaqbilan bisya'ni. Ya, kalaupun melihat sejarah masa lalu itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran saja. Jenenge sepian itu tidak jarang-jarang seperti itu. Terus wa'arifan birubbi. Kalau dari Mbak Maimun ada wa'arifan birubbi. Jadi juga harus kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di samping tidak ketinggalan zaman, punya visi dalam hidupnya, apalagi visi berkemajuan. Nah, kemudian harus kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Abu yang terdapat dalam Sufi Ibrahim. Nah, para kiai yang kau hormati, mengatakan al-hadis sadis asyar, utawi hadis sadis asyar sing nomor 13 iku an Nabi Hamzah, itu saking Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing dadi rupane khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ora iman sapa ahadukum, sapa salah siji sira kabeh, hatta yuhib sehingga seneng, ya, sapa ahad li akhihi maring dulur ahad, ma yuhibbu kelawan kaya perkara yuhibbu sing seneng sapa ahad li nafsihi maring awak dhewe ne ahad. Rawahu wis ngriwayati hadis sinten Al-Bukhari, sinten Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang ke-13 yang disadar oleh Imam An-Nawawi niki diriwayatkan oleh Abi Hamzah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah khadimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawan ngeten, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi orang itu tidak dikatakan beriman, ya, sampai dia bisa mencintai saudaranya, ya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Mencintai saudaranya sama dengan mencintai diri sendiri. Nah, Imam Nawawi, ya, tabriki disebutkan al-ula ayyuh maladhalika ala umil ukhuwah hatta yashmula al-kafir wal muslim. Jadi dari hadis niki kan
itu yo menapa dulur bisa jadi ada dulur yang muslim, ada yang non muslim, saudara sesama manusia. Ya, saudara sesama manusia. Dan ini juga masuk dalam kategori yang perlu kita cintai, yang mana ketika kita mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, ini berarti termasuk dari agama kita. Artinya ngeten, mencintai saudara itu termasuk dari ajaran agama. Mencintai orang muslim dan mencintai orang kafir dalam segi kemanusiaannya itu sudah termasuk agama, dan itu memang harus dilakukan. Apalagi karena bandingannya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, tapi memiliki diterusakan ma yuhibbu li nafsihi min dukhulihi fil Islam kama yuhibbu li akhihi al-muslim dawamahu alal Islam. Jadi yang dimaksud memiliki setelah niku dijelaskan terusnya adalah mencintai mencintai orang non muslim itu dengan cara bagaimana? Dengan cara mencintai dia, mudah-mudahan segera masuk Islam, segera masuk Islam. Ya, segera masuk Islam. Kemudian hal ini disamakan dengan seperti kita juga mencintai saudara kita, yang mana kita mencintai dia jangan sampai dia keluar dari Islam. Kita cintai dia seperti itu. Jadi yang non muslim, kalau kita punya saudara, teman, tetangga yang non muslim, kita harus mencintai dia dan dengan rasa kasih sayang. Bagaimana biar dia bisa masuk Islam? Karena ngeten nggih, jalur hidayah itu macam-macam. Ono jalur hidayah karena dakwah, ono jalur hidayah karena akhlak, ono jalur hidayah karena sedekah. Dan ini macam-macam, kita nggak tahu. Tapi kita disuruh untuk disuruh untuk berbuat baik kepada saudara kita. Bahkan sebagian mengatakan dalam hadis lain juga tidak sempurna imannya. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Jadi mulyani tamu itu masuk dalam kategori agama kita. Jadi cara enek koncone dolan ngene awake dhewe ning omah. Kok gitu kita hormati dengan disuguhi, diomongi sing apik. Itu masuk kategori, itu termasuk agama kita dan itu ajaran agama kita. Jangan dikira sing diarani agama cuma ngaji boten. Jenengan nyuguhi, kanca-kanca ramah terhadap tamu yang datang, itu sudah termasuk ajaran agama. Jadi agama ini bukan urusan ngaji tok, agama bukan urusan ibadah tok, karena agama ini macam-macam. Lek terus kula kadang wong iku masuk surga krana padhang megawe. Kadang wong iku masuk surga krana padhang ibadah. Kadang wong masuk surga krana nolong kancane. Apalagi memiliki banyak wong-wong sing saya yakin lah banyak-banyak ansor ini perai urusan pamrih ya. Ya muka-muka kita masuk kategori orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Karena mata niku. Nah, para bapak, para kiai yang kalau hormati, mengatakan yang kalau sampaikan teman-teman Pak Zainal menawi enten kelirune, kula mohon bimbingane, kula mohon arah. Mengatakan yang kalau sampaikan wa in tajtaiban fasadul khalala wa jalla man la aiba fihi wa ala bil taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.